Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Wati hanya ingin satu hal, membuat lelaki yang ia cintai jatuh hati padanya. Tapi untuk itu, seorang dukun memintanya membawa sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Ari-ari bayi yang baru dikubur. Wati melakukannya. Ritual dilakukan di tengah malam saat bulan hampir penuh. Dan keesokan harinya, lelaki itu memang datang mencarinya. Namun sejak saat itu, setiap malam mulai terdengar tangisan bayi dari dalam rumahnya. Dan yang paling mengerikan, tangisan itu tidak berasal dari luar rumah, melainkan dari dalam tubuh lelaki yang ia cintai. Malam turun perlahan di desa kecil itu. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan bambu yang berderit tertiup angin. Jalan tanah terlihat lengang. Hanya suara jangkrik yang bersahutan seperti bisikan rahasia dari kegelapan. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa, Wati duduk di teras kayu yang mulai lapuk. Pandangannya kosong menatap jalan setapak yang biasanya dilalui seseorang yang kini jarang terlihat. Namanya Raka. Bagi Wati, Raka bukan sekadar lelaki biasa. Kehadirannya seperti cahaya matahari di pagi hari, menghangatkan, menenangkan, sekaligus membuat hidup terasa berarti. Setiap kali Raka tersenyum, dada Wati terasa ringan, seolah semua masalah di dunia mendadak mengecil. Namun kenyataan tidak selalu berjalan seperti harapan. Beberapa hari lalu, kabar menyakitkan itu menyebar ke seluruh desa, seperti angin yang membawa debu. Raka akan menikah. Bukan dengan Wati, melainkan dengan Sinta, anak kepala dusun yang terkenal cantik dan berasal dari keluarga berada. Sejak kabar itu terdengar, hati Wati seperti kaca yang dijatuhkan dari ketinggian. Retaknya tidak terlihat oleh orang lain, tetapi rasa sakitnya menjalar ke setiap sudut pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin ini hanya gosip. Namun hari demi hari berlalu, kabar itu justru semakin jelas. Undangan mulai dibicarakan. Keluarga Raka terlihat sering datang ke rumah Sinta, dan desa kecil itu mulai dipenuhi cerita tentang pesta pernikahan yang akan digelar bulan depan. Setiap kali mendengar nama mereka disebut bersama, dada Wati terasa sesak. Perasaan itu seperti tali yang perlahan mengencang di lehernya. Tidak terlihat, tetapi membuat nafas terasa berat. Malam ini ia kembali duduk sendiri. Angin dingin menyentuh wajahnya, tetapi pikirannya terasa jauh lebih dingin daripada udara desa. Wati menunduk, menggenggam ujung bajunya. "Kenapa harus dia?" bisiknya lirih. Raka bukan orang asing bagi Wati. Mereka tumbuh di desa yang sama. Sejak kecil sering bermain di sungai belakang kampung, memancing ikan kecil atau sekedar berlari di pematang sawah saat musim panen tiba. Kenangan itu melekat kuat seperti lukisan yang tidak bisa dihapus. Karena itulah kabar pernikahan itu terasa begitu menghancurkan. Ia merasa seperti seseorang yang berdiri di depan pintu kebahagiaan, tetapi tiba-tiba pintu itu ditutup dan dikunci dari dalam. Beberapa teman sebenarnya sudah mencoba menenangkan Wati. "Ada banyak lelaki lain," kata mereka. Namun bagi Wati, kalimat itu terdengar seperti nasihat kosong. Hati manusia bukan toko yang bisa mengganti barang begitu saja ketika sesuatu hilang. Cinta, bagi Wati, bukan sekedar perasaan yang datang lalu pergi. Ia seperti akar pohon yang tumbuh dalam tanah. Semakin lama tertanam, semakin sulit dicabut. Sayangnya, akar itu sekarang justru menjerat dirinya sendiri. Malam semakin larut. Lampu rumah mulai padam satu persatu, menyisakan kegelapan yang menelan desa. Wati masih duduk di teras ketika langkah kaki terdengar dari jalan kecil di samping rumah. "Wati?" Suara itu membuatnya menoleh.
seorang perempuan tua berdiri di bawah pohon mangga. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk, dan matanya tajam seperti seseorang yang mengetahui banyak rahasia. Namanya Mbok Ranti. Perempuan itu dikenal oleh warga desa sebagai orang yang sering mendengar cerita aneh dari berbagai tempat. "Belum tidur?" tanya Mbok Ranti pelan. Wati menggeleng. "Tidak." Mbok Ranti berjalan mendekat lalu duduk di bangku bambu di sampingnya. Ia memandang jalan yang gelap sejenak sebelum akhirnya berbicara lagi. "Aku dengar tentang Raka." Kata-kata itu membuat jantung Wati terasa seperti tersentak. Ia tidak menjawab. Mbok Ranti melanjutkan dengan suara lebih rendah, hampir seperti bisikan. "Kadang, kalau seseorang benar-benar menginginkan sesuatu, ada cara lain untuk mendapatkannya." Wati mengangkat kepala. "Apa maksudnya?" Perempuan tua itu menatapnya dalam-dalam. Tatapannya aneh, seperti seseorang yang sedang menimbang sesuatu yang tidak terlihat. "Di hutan sebelah barat desa," katanya pelan, "ada seseorang yang bisa membuat hati manusia berubah." Wati mengerutkan dahi. "Berubah?" Mbok Ranti mengangguk pelan. "Orang-orang menyebutnya dukun." Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kuat, membuat daun bambu saling bergesekan. Suaranya menyerupai bisikan panjang yang tidak jelas artinya. Wati menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita tentang orang semacam itu. Kisahnya sering beredar di warung kopi atau perbincangan para ibu di pasar. Namun cerita itu selalu terdengar seperti dongeng yang terlalu seram untuk dipercaya. "Apa benar ada orang seperti itu?" tanya Wati ragu. Mbok Ranti tersenyum tipis. "Sama seperti api, nak," katanya pelan. "Kalau disentuh dengan benar, ia beri hangat. Tapi kalau salah, ia bisa membakar segalanya." Kalimat itu menggantung di udara seperti awan gelap sebelum hujan. Wati menatap jalan kosong di depan rumahnya. Di pikirannya, bayangan Raka muncul lagi. Wajahnya, senyumnya, tawanya. Perasaan itu kembali menekan dadanya seperti batu berat. "Apa dia benar-benar bisa membuat seseorang jatuh cinta?" tanya Wati hampir tidak terdengar. Mbok Ranti tidak langsung menjawab. Perempuan tua itu hanya menatap kegelapan di ujung jalan, seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan, "Bisa." Jawaban singkat itu terasa seperti pintu yang terbuka menuju sesuatu yang tidak diketahui. Dan tanpa disadari Wati, malam itu adalah awal dari jalan panjang yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur dalam kegelapan. Fajar muncul perlahan di balik perbukitan desa. Cahaya matahari menyusup di sela dedaunan kelapa seperti pisau tipis yang membelah kabut pagi. Udara masih dingin, tanah basah oleh embun, dan suara ayam jantan bersahutan dari berbagai halaman rumah. Namun pagi itu terasa berbeda bagi Wati. Semalaman pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata Mbok Ranti terus berputar di kepalanya seperti roda yang tidak berhenti bergerak. Di hutan sebelah barat desa, ada seseorang yang bisa membuat hati manusia berubah. Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya seperti batu kecil yang dijatuhkan ke danau tenang. Riaknya melebar ke segala arah, mengganggu ketenangan yang sebelumnya ada. Wati berdiri di depan jendela kamarnya. Dari sana terlihat hamparan sawah hijau yang membentang seperti karpet alam. Biasanya, pemandangan itu membuat hatinya damai. Hari ini berbeda. Pikirannya terasa seperti simpul tali yang ditarik dari berbagai arah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya cerita orang tua. Desa kecil memang sering melahirkan kisah aneh yang bercampur antara kenyataan dan hayalan. Namun setiap kali bayangan Raka muncul, logika yang ia bangun runtuh seperti dinding tanah yang diterjang hujan deras. Cinta yang tidak terbalas terasa seperti berdiri di depan sumur dalam tanpa dasar. Semakin lama menatap, semakin kuat rasa ingin melompat. Di dapur, ibunya sedang menanak nasi. Aroma kayu bakar memenuhi rumah sederhana itu. Asap tipis naik dari tungku tanah liat, membentuk garis samar di udara. "Bangun juga akhirnya," kata ibunya tanpa menoleh.
Wati hanya mengangguk pelan. Biasanya ia akan membantu menyiapkan sarapan atau menyapu halaman. Namun pagi ini tubuhnya bergerak lambat, seperti seseorang yang berjalan sambil membawa beban berat di punggung. Ibunya menatap sekilas. "Kamu kelihatan pucat." "Tidak apa-apa, Bu." Jawaban itu keluar terlalu cepat, seperti pintu yang buru-buru ditutup sebelum seseorang melihat isi ruangan di dalamnya. Ibunya tidak bertanya lagi. Wati duduk di bangku kayu dekat pintu. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat, tetapi pikirannya jauh melayang ke arah hutan barat yang diceritakan Mbok Ranti. Hutan itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari desa. Namun tempat itu jarang didatangi warga. Pohon-pohon tua tumbuh rapat di sana. Cabangnya saling bertaut seperti jari-jari yang membentuk atap alami. Bahkan pada siang hari, cahaya matahari sulit menembus ke dalam. Banyak orang mengatakan tempat itu memiliki suasana aneh. Bukan sekedar gelap, melainkan sunyi yang terasa hidup. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik batang pohon. Wati meneguk teh pelan. Hangatnya mengalir ke tenggorokan, tetapi tidak mampu mengusir rasa gelisah yang menumpuk di dadanya. Kalau benar ada cara untuk mendapatkan Raka, pikiran itu muncul begitu saja. Ia segera menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan tersebut. Namun pikiran manusia kadang seperti benih liar. Sekali tertanam, ia akan terus tumbuh meskipun berusaha dicabut. Setelah sarapan, Wati keluar rumah. Matahari sudah mulai tinggi. Jalan desa terlihat ramai oleh aktivitas pagi. Beberapa petani berjalan menuju sawah. Anak-anak kecil berlari membawa tas sekolah. Dan suara pedagang sayur terdengar dari kejauhan. Semua tampak normal. Dunia berjalan seperti biasa. Hanya hati Wati yang terasa seperti kompas rusak, berputar tanpa arah. Langkahnya tanpa sadar mengarah ke ujung desa. Di sana jalan tanah mulai berubah menjadi jalur sempit yang dipenuhi semak liar. Rumput tinggi bergoyang tertiup angin, dan suara burung hutan terdengar dari kejauhan. Inilah jalan menuju hutan barat. Wati berhenti sejenak. Dari tempatnya berdiri, pohon-pohon besar terlihat seperti dinding hijau gelap yang membatasi dunia desa dengan sesuatu yang tidak dikenal. Perasaannya bercampur antara ragu dan penasaran, seperti seseorang yang berdiri di tepi jembatan rapuh. Di satu sisi ada kehidupan lama yang aman, meskipun menyakitkan. Di sisi lain ada kemungkinan baru yang penuh risiko. Angin bertiup pelan. Daun-daun kering bergeser di tanah menghasilkan suara gesekan lembut yang terdengar seperti langkah kaki samar. Wati menarik napas panjang. Bayangan Raka kembali muncul di pikirannya. Tawanya, caranya berbicara, kenangan saat mereka kecil berlari di sawah. Perasaan itu kembali mengikat hatinya seperti akar yang menembus tanah dalam. Tanpa sadar, kakinya melangkah maju. Satu langkah. Kemudian satu lagi. Tanah hutan terasa lebih lembab dan udara di dalam pepohonan lebih dingin dibandingkan desa. Semakin jauh berjalan, cahaya matahari semakin redup. Cabang pohon membentuk bayangan panjang yang bergerak mengikuti angin. Suasana itu membuat Wati merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Di tengah perjalanan, ia mulai mendengar sesuatu. Bukan suara burung, bukan pula hewan hutan, melainkan dentingan kecil yang samar, seperti lonceng tua yang bergoyang tertiup angin. Wati berhenti sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Suara itu datang dari arah yang lebih dalam. Pelan-pelan ia melangkah lagi, mengikuti arah bunyi tersebut. Beberapa meter kemudian, pepohonan mulai terbuka sedikit, memperlihatkan sebuah gubuk kecil yang berdiri di tengah clearing sempit. Atapnya terbuat dari daun kering, dindingnya dari papan tua yang warnanya sudah memudar. Gubuk itu terlihat rapuh, namun ada sesuatu dalam suasananya yang membuat tempat itu terasa lebih berat daripada bangunan biasa. Di depan pintu, tergantung benda kecil yang bergoyang pelan. Sebuah lonceng logam tua. Setiap kali tertiup angin, lonceng itu berbunyi lembut. Ting, ting. Suara itu menggema di antara pepohonan seperti panggilan dari tempat yang tidak terlihat.
Wati berdiri kaku, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Di dalam gubuk itu mungkin tinggal orang yang diceritakan Mbok Ranti, seseorang yang konon mampu mengubah hati manusia. Namun pada saat yang sama, ada perasaan lain yang perlahan muncul dalam dirinya. Perasaan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat dengan api. Hangatnya menggoda, tetapi naluri di dalam diri berbisik bahwa api selalu memiliki sisi lain, sisi yang bisa membakar siapa saja yang terlalu dekat. Udara di sekitar gubuk terasa lebih dingin dibandingkan bagian hutan lain. Angin bergerak lambat, membawa aroma tanah basah dan daun tua yang membusuk. Suasana itu menyerupai ruang lama yang jarang dibuka. Sunyi, namun penuh jejak waktu. Wati berdiri beberapa langkah dari pintu kayu yang tertutup rapat. Bangunan kecil itu tampak sederhana, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa berbeda dari rumah biasa. Dinding papan penuh retakan, atap daun rumbia menghitam oleh usia, dan jendela sempit tertutup kain kusam. Lonceng kecil yang tergantung di depan pintu kembali berbunyi pelan. Ting! Suara itu ringan, tetapi gema yang dihasilkan terasa panjang, seperti riak di permukaan air yang meluas ke segala arah. Wati menelan ludah. Perasaannya seperti seseorang yang berdiri di ambang jurang berkabut. Ia tahu ada sesuatu di depan sana, namun tidak mampu melihat seberapa dalam. Tangannya perlahan terangkat. Ia hampir mengetuk pintu ketika tiba-tiba suara berat terdengar dari dalam. "Masuk saja." Wati tersentak. Pintu bahkan belum disentuh, tetapi suara itu sudah menjawab seolah pemiliknya mengetahui kehadirannya sejak awal. Perlahan ia mendorong daun pintu. Engsel kayu berderit panjang, seperti tulang tua yang dipaksa bergerak. Ruangan di dalam gubuk redup. Cahaya hanya berasal dari satu lampu minyak yang tergantung di tengah ruangan. Nyala apinya kecil, tetapi cukup menerangi isi ruangan yang sederhana. Beberapa rak bambu berdiri di sudut dinding. Di atasnya tersusun botol kaca, kain hitam, dan benda-benda yang sulit dikenali bentuknya. Di tengah ruangan duduk seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang berwarna abu-abu, dan kulit wajahnya dipenuhi garis halus seperti peta sungai kering. Matanya kecil namun tajam, memandang Wati tanpa berkedip. Tatapan itu terasa seperti jarum yang menusuk perlahan. Bukan karena marah, melainkan karena terlalu dalam. "Duduk." Suara lelaki itu berat namun tenang. Wati menurut. Ia duduk di bangku kayu pendek yang berada di depan lelaki tersebut. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin yang masuk dari celah dinding. Bayangan di ruangan bergerak perlahan, seperti makhluk yang bernafas dalam kegelapan. Akhirnya lelaki tua itu berbicara lagi. "Kamu datang karena seseorang." Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Wati terdiam. Ia tidak mengerti bagaimana orang asing ini bisa langsung menebak alasan kedatangannya. Dukun itu menatap wajah Wati beberapa detik. Kemudian ia tersenyum tipis. "Seseorang yang tidak mencintaimu." Kata-kata itu jatuh seperti batu kecil yang mengenai air tenang. Wati menunduk. Perasaan yang selama ini ia simpan seperti luka tertutup, tiba-tiba terasa terbuka kembali. "Namanya Raka," katanya pelan. Lelaki tua itu mengangguk pelan seolah nama tersebut sudah ia dengar sebelumnya. "Dan dia akan menikah dengan perempuan lain." Wati terkejut. Ia mengangkat kepala dengan cepat. "Bagaimana Anda tahu?" Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil botol kecil dari rak bambu, lalu memutarnya perlahan di tangannya. "Manusia yang datang kemari hampir selalu membawa luka yang sama, cinta yang tidak kembali." Ia meletakkan botol itu di meja kayu. Perasaan seperti itu ibarat orang yang tenggelam di sungai. Semakin panik, semakin kuat arusnya menariknya ke bawah. Kata-kata itu terasa tepat mengenai hati Wati. Selama beberapa hari terakhir, ia memang merasa seperti itu. Seperti seseorang yang mencoba berenang melawan arus deras. Dukun itu kembali menatapnya. "Jadi, kamu ingin dia mencintaimu?" Wati ragu sejenak. Namun akhirnya ia mengangguk. "Iya."
Lelaki tua itu bersandar sedikit di kursinya. Ekspresinya tenang, seperti seseorang yang sudah mendengar permintaan serupa berkali-kali. "Ada cara," katanya. Dada Wati langsung terasa tegang. Benarkah? Bisa membuat hati manusia berpaling, bahkan dari orang yang sudah ia pilih. Harapan kecil mulai muncul di dalam diri Wati. Perasaan itu seperti cahaya lilin di ruangan gelap. Kecil, tetapi cukup membuat kegelapan terlihat berbeda. Namun, suara dukun itu berubah lebih pelan. "Setiap keinginan selalu memiliki harga." Kalimat itu membuat Wati terdiam. Ia pernah mendengar ungkapan seperti itu sebelumnya. Dalam cerita orang tua, kekuatan gaib tidak pernah datang tanpa pengorbanan. "Berapa uang yang harus saya bayar?" Dukun itu tertawa kecil. Suara tawanya pendek dan kering. "Bukan uang." Ia berdiri perlahan lalu berjalan menuju salah satu rak. Dari sana ia mengambil sebuah kain hitam yang dibungkus rapi. Kemudian ia kembali duduk. Dengan gerakan hati-hati, kain itu dibuka. Di dalamnya terdapat benda kecil yang tampak seperti gumpalan kering berwarna kecoklatan. Bentuknya aneh, seperti sesuatu yang pernah hidup. Wati memandangnya dengan bingung. "Apa itu?" Dukun itu menatap benda tersebut sejenak sebelum menjawab. "Ini bagian dari kehidupan manusia yang paling awal." Wati tidak mengerti. Dukun itu mengangkat benda kecil itu sedikit. "Ini ari-ari bayi." Jantung Wati berdetak lebih keras. "Untuk apa?" Lelaki tua itu menatapnya lurus. Tatapannya kini lebih serius. "Pelet yang kuat membutuhkan ikatan kehidupan," katanya pelan. "Ari-ari adalah penghubung pertama antara manusia dan dunia." Kata-kata itu terasa aneh, tetapi juga terasa masuk akal dalam cara yang sulit dijelaskan. "Aku bisa membuat lelaki itu mencintaimu, tapi kamu harus membawakan satu ari-ari bayi yang masih baru." Ruangan kembali sunyi. Lampu minyak bergoyang pelan. Bayangan di dinding bergerak seperti sosok yang mengamati percakapan mereka. Wati memandang benda kecil di atas kain hitam itu. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Namun satu hal lebih kuat daripada semuanya. Bayangan Raka. Harapan untuk memilikinya. Dukun itu menutup kain kembali. Kemudian ia berkata dengan suara yang lebih rendah. "Kalau kamu benar-benar menginginkan hatinya," ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Bawakan aku ari-ari itu sebelum bulan purnama." Kalimat itu terasa seperti pintu yang perlahan terbuka menuju sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang Wati bayangkan sebelumnya. Langkah Wati meninggalkan gubuk terasa lebih berat dibanding saat ia datang. Hutan barat tetap sama, pepohonan tinggi, tanah lembab, serta udara dingin yang merayap seperti kabut tipis. Namun perasaan di dalam dadanya berubah. Jika sebelumnya ia datang dengan rasa penasaran, kini ia pulang membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Syarat. Permintaan yang terdengar sederhana namun terasa ganjil. Ari-ari bayi. Angin bergerak pelan di antara daun-daun kering. Suaranya seperti bisikan panjang yang tidak jelas arah asalnya. Wati berjalan di jalan setapak dengan pikiran yang terus berputar. Bayangan benda kecil yang diperlihatkan dukun itu masih jelas di kepalanya. Ia tidak pernah melihat ari-ari secara langsung sebelumnya. Namun bentuk gumpalan kering itu meninggalkan kesan aneh. Seperti benda yang pernah hidup lalu kehilangan nafasnya. Kenapa harus itu? Gumamnya pelan. Langkahnya berhenti sejenak. Di depan, cahaya matahari mulai terlihat menembus celah pepohonan. Tanda bahwa batas hutan tidak jauh lagi. Namun pikirannya justru semakin gelap. Permintaan dukun itu terasa seperti teka-teki yang memiliki dua wajah. Dari jauh tampak sederhana, tetapi semakin dipikirkan semakin sulit dipahami. Ia mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya syarat ritual, pikirnya. Di desa, ari-ari bayi biasanya dikubur di halaman rumah setelah kelahiran. Banyak orang percaya benda itu memiliki hubungan dengan kehidupan anak yang lahir. Sebagian keluarga bahkan menyimpannya dengan cara khusus. Namun tetap saja,
Mengambilnya terasa tidak wajar. Pikiran itu seperti kerikil kecil di dalam sepatu. Tidak besar, tetapi cukup mengganggu setiap langkah. Ketika akhirnya Wati keluar dari hutan, udara terasa lebih hangat. Sawah kembali terlihat luas, dan suara aktivitas desa terdengar dari kejauhan. Dunia tampak normal. Namun di dalam kepalanya, kata-kata dukun terus berputar. Bawakan aku ari-ari sebelum bulan purnama. Bulan purnama berarti waktu yang tidak lama lagi. Wati berjalan menuju rumah dengan langkah lambat. Di sepanjang jalan, ia melihat kehidupan desa seperti biasa. Anak-anak bermain di tanah lapang, beberapa ibu menjemur pakaian, dan para petani berjalan sambil membawa cangkul. Semua tampak sederhana, seperti lukisan kehidupan yang tenang. Namun hati Wati terasa seperti orang yang berdiri di tengah keramaian sambil membawa rahasia berat. Setiap kali ia melihat wajah orang lain, muncul perasaan aneh. Seolah ia menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui siapapun. Sesampainya di rumah, ibunya sedang menyapu halaman. "Kamu dari mana?" tanya wanita itu. "Jalan-jalan saja." Jawaban itu keluar cepat. Ibunya tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya mengangguk lalu melanjutkan pekerjaannya. Wati masuk ke dalam rumah. Ruangan kecil itu terasa lebih sempit dari biasanya. Ia duduk di dekat jendela sambil memandangi halaman belakang. Di sana terdapat pohon mangga tua yang sudah ada sejak ia kecil. Angin membuat cabangnya bergoyang pelan. Gerakan itu mengingatkan Wati pada kalimat yang pernah ia dengar dari seseorang. Keinginan manusia seringkali seperti ranting kering. Jika terus dipaksa, ia bisa patah atau bahkan melukai tangan yang memegangnya. Wati menghela nafas panjang. Pikirannya kembali ke syarat yang diberikan dukun. Di mana aku bisa mendapatkannya? Pertanyaan itu terasa seperti simpul yang sulit dibuka. Ia mencoba mengingat apakah ada bayi yang baru lahir di desa. Beberapa hari terakhir ia memang mendengar kabar tentang seorang ibu yang melahirkan di rumah ujung kampung. Rumah itu milik pasangan muda bernama Darto dan Sari. Bayi mereka lahir seminggu lalu. Pikiran itu muncul begitu saja. Awalnya hanya sekilas. Namun seperti benih yang jatuh ke tanah subur, ide tersebut mulai tumbuh perlahan. Ari-ari bayi biasanya dikubur di halaman belakang rumah. Tidak ada yang menjaganya setiap saat. Jika seseorang menggali tanah itu pada malam hari, Wati langsung menggeleng keras. Tidak. Ia berdiri dari kursi. Perasaan bersalah muncul seperti bayangan gelap yang mengikuti langkahnya. Melakukan hal seperti itu terasa salah. Sangat salah. Namun bayangan lain segera muncul di kepalanya. Wajah Raka. Kenangan mereka saat kecil. Tawanya yang selalu membuat hari terasa ringan. Pikiran tentang Raka menikah dengan orang lain terasa seperti duri yang tertancap dalam. Semakin mencoba mengabaikannya, semakin terasa sakit. Wati berjalan ke depan rumah lalu duduk di bangku bambu. Langit semakin berubah warna menjadi jingga. Matahari perlahan turun di balik perbukitan. Sore hari di desa biasanya terasa tenang. Namun bagi Wati, waktu terasa seperti pasir yang terus jatuh dari sela jari. Semakin lama ia menunggu, semakin dekat hari pernikahan Raka. Angin kembali bertiup pelan. Daun-daun kering berjatuhan dari pohon mangga. Gerakan itu terlihat sederhana, tetapi mengingatkan Wati pada sesuatu. Daun tidak pernah memilih kapan ia jatuh. Begitu tangkainya rapuh, ia hanya mengikuti arah angin. Wati menunduk. Di dalam hatinya, dua suara saling bertarung. Satu mengatakan untuk melupakan semua ini. Yang lain berbisik bahwa kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang dua kali. Langit semakin gelap. Lampu rumah mulai dinyalakan satu persatu. Itulah saat Wati menyadari sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Bulan hampir purnama. Artinya waktu yang diberikan dukun tidak lama lagi. Wati menatap jalan desa yang mulai sepi. Di kejauhan rumah Darto terlihat berdiri di ujung kampung. Lampunya menyala redup.
Disitulah bayi yang baru lahir tinggal. Dan tanpa disadari Wati, malam yang akan datang mungkin menjadi titik awal dari keputusan paling berbahaya dalam hidupnya. Malam turun seperti tirai hitam yang perlahan menutupi Gesa. Lampu-lampu rumah menyala redup, sementara jalan tanah mulai sepi. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemani gelap. Langit tampak bersih, bulan hampir bulat, menggantung tinggi seperti mata pucat yang mengawasi bumi dari kejauhan. Wati berdiri di depan rumahnya cukup lama. Tangannya terasa dingin meskipun udara malam tidak terlalu menusuk. Perasaan di dalam dirinya seperti dua arus sungai yang saling bertabrakan. Keinginan yang kuat di satu sisi, rasa takut di sisi lain. Ia menatap ujung desa. Di sana berdiri rumah kecil milik Darto dan Sari. Lampunya masih menyala, tetapi suasana terlihat tenang. Sejak bayi mereka lahir seminggu lalu, rumah itu sering ramai oleh tetangga yang datang berkunjung. Namun malam ini tampak sepi. Wati menelan ludah. Keputusan yang ia pikirkan sejak siang terasa semakin nyata. Kadang keinginan manusia bekerja seperti api kecil di dalam dada. Awalnya hanya percikan, tetapi jika terus diberi bahan bakar, nyalanya akan tumbuh tanpa peduli apa yang ia bakar. Wati mengambil napas panjang. Kemudian ia melangkah keluar dari halaman rumah. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Jalan desa diterangi cahaya bulan yang lembut. Bayangan pepohonan memanjang di tanah seperti tangan hitam yang merayap. Semakin dekat ke ujung kampung, suasana semakin sunyi. Rumah-rumah jarang, ladang kosong terbentang di kiri kanan jalan, dan angin bergerak membawa aroma tanah basah. Wati berhenti ketika sudah cukup dekat dengan rumah Darto. Ia bersembunyi di balik pohon pisang yang tumbuh di pinggir jalan. Dari sana ia bisa melihat halaman belakang rumah itu. Lampu dapur masih menyala, namun tidak terdengar suara percakapan. Kemungkinan besar pemilik rumah sudah tidur. Jantung Wati berdetak lebih cepat. Perasaannya seperti seseorang yang berdiri di depan pintu yang tidak seharusnya dibuka. Jika melangkah maju, ia mungkin mendapatkan apa yang diinginkan. Namun pintu itu juga bisa membawa dirinya ke sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Beberapa menit berlalu, lampu dapur akhirnya padam. Rumah itu tenggelam dalam gelap. Wati menunggu sedikit lebih lama untuk memastikan keadaan benar-benar sepi. Kemudian ia bergerak. Langkahnya menyusuri sisi rumah dengan hati-hati. Tanah halaman terasa lembut dan rumput basah menyentuh kakinya. Ia ingat kata orang-orang desa. Ari-ari bayi biasanya dikubur di halaman belakang dekat pohon atau sudut rumah. Setelah mengamati beberapa saat, Wati melihat sesuatu yang mencurigakan. Di dekat pagar bambu terdapat panah yang tampak lebih baru dibanding sekitarnya. Warna tanah itu sedikit berbeda, seperti luka kecil di permukaan bumi yang belum sepenuhnya menutup. Dadanya berdebar. Di situ, ia melihat sekeliling. Tidak ada siapapun. Angin hanya menggerakkan daun pisang di atas kepalanya. Wati berlutut perlahan. Tangannya mulai menggali tanah dengan hati-hati. Awalnya ia hanya menggunakan jari. Tanah terasa lembab dan lunak, membuat galian cepat semakin dalam. Setiap kali segenggam tanah diangkat, perasaan aneh muncul di dadanya, seperti seseorang yang sedang membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Ia mencoba tidak memikirkan hal itu. Pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, Raka. Keinginan untuk memiliki lelaki itu terasa seperti magnet yang terus menarik langkahnya maju. Beberapa menit berlalu, lubang kecil mulai terbentuk. Tiba-tiba jari Wati menyentuh sesuatu yang berbeda dari tanah. Permukaannya terasa halus dan dingin. Ia berhenti sejenak. Jantungnya berdetak lebih keras. Dengan gerakan pelan, ia membersihkan tanah di sekitarnya. Sebuah bungkusan kain putih muncul dari dalam galian. Wati menahan napas. Benda itu kecil, dibungkus rapi dan masih terikat tali tipis. Ia tahu apa isi di dalamnya. Ari-ari bayi. Tangannya gemetar saat mengangkat bungkusan itu. Perasaan yang muncul sulit dijelaskan. Bukan hanya takut, bukan hanya bersalah. Lebih seperti seseorang yang sadar bahwa dirinya telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Angin malam itu tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun pisang bergesekan menghasilkan suara panjang. Dalam keheningan itu, Wati merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari kegelapan. Ia menoleh cepat. Halaman belakang tetap kosong.
tidak ada siapapun. Namun perasaan diawasi tetap menempel di kulitnya seperti bayangan yang tidak mau pergi. Dengan cepat Wati menutup kembali lubang itu menggunakan tanah yang tadi ia gali. Ia berusaha meratakan permukaan tanah agar terlihat seperti semula. Setelah selesai, ia berdiri dengan napas berat. Bungkusan kecil itu kini berada di tangannya. Ringan, namun terasa seperti batu besar yang menekan hatinya. Ia menyembunyikan benda itu di dalam kain yang dibawanya, kemudian berjalan menjauh dari rumah Darto. Langkahnya cepat. Semakin jauh dari tempat itu, perasaannya sedikit lega. Namun ada hal lain yang mulai muncul di dalam pikirannya. Sebuah pertanyaan yang datang terlambat. Jika benda itu benar-benar memiliki hubungan dengan kehidupan bayi yang lahir, apa yang sebenarnya baru saja ia ambil dari tanah malam ini? Dan tanpa Wati sadari, di dalam rumah kecil itu, bayi yang sedang tidur tiba-tiba bergerak gelisah, seolah sesuatu yang tak terlihat baru saja terlepas dari dirinya. Langit malam tampak luas seperti lautan gelap tanpa tepi. Bulan hampir bulat menggantung tinggi, memancarkan cahaya pucat yang membuat pepohonan terlihat seperti bayangan raksasa. Wati berjalan cepat menyusuri jalan menuju hutan barat. Di dalam kain yang ia pegang, tersembunyi bungkusan kecil yang baru saja ia ambil dari tanah halaman rumah Darto. Benda itu ringan, namun perasaan yang menyertainya terasa berat seperti batu basah yang dipikul di punggung. Sepanjang perjalanan, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap langkah terasa seperti suara yang terlalu keras di tengah kesunyian. Ia sempat beberapa kali menoleh ke belakang, seolah takut ada seseorang yang mengikuti. Namun, jalan desa tetap kosong. Hanya cahaya bulan dan bayangan pepohonan yang bergerak perlahan. Ketika sampai di batas hutan, angin berubah lebih dingin. Daun-daun bambu bergoyang, menghasilkan suara gesekan yang menyerupai bisikan panjang. Suasana di tempat itu terasa berbeda dibandingkan siang hari. Hutan malam seperti ruangan besar yang dipenuhi rahasia. Setiap batang pohon tampak seperti penjaga yang berdiri diam mengawasi siapapun yang masuk. Wati menelan ludah, namun langkahnya tetap maju. Keinginannya untuk mendapatkan Raka kini terasa seperti arus sungai yang tidak dapat dibendung. Semakin ia mencoba menahan, semakin kuat dorongan itu menariknya ke depan. Tidak lama kemudian, gubuk tua milik dukun kembali terlihat. Lonceng kecil di depan pintu bergerak pelan tertiup angin. Ting, ting. Suara itu mengalun di antara pepohonan, seperti tanda bahwa seseorang telah datang. Sebelum Wati sempat mengetuk pintu, suara berat dari dalam kembali terdengar. "Kamu membawa yang kuminta." Kalimat itu membuat bulu kuduk Wati berdiri. Ia mendorong pintu perlahan. Ruangan di dalam gubuk sama seperti sebelumnya. Lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Dukun tua itu duduk di tempat yang sama seperti kemarin. Tatapannya langsung tertuju pada kain di tangan Wati. Wati mendekat dengan langkah ragu. "Ini," katanya pelan. Ia meletakkan bungkusan kecil di atas meja kayu. Dukun itu membuka kain tersebut dengan hati-hati. Beberapa detik ia hanya menatap isi di dalamnya. Kemudian ia mengangguk perlahan. Bagus. Nada suaranya datar, namun ada kepuasan samar di wajahnya. Wati berdiri kaku. Perasaannya campur aduk. Sebagian merasa lega karena berhasil memenuhi syarat, sebagian lagi merasa seperti seseorang yang baru saja menyeberangi batas yang tidak terlihat. Dukun itu berdiri. Gerakannya lambat namun pasti. Ia mengambil beberapa benda dari rak bambu. Sebuah mangkuk tanah liat, bubuk hitam dalam botol kecil, serta lilin berwarna merah tua. "Ritual harus dilakukan sekarang," katanya. Wati menatap bingung. Kenapa malam ini? Dukun itu menunjuk ke arah langit melalui celah dinding. Bulan hampir penuh. Saat seperti ini, ikatan antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi lebih tipis. Penjelasan itu terdengar seperti cerita lama yang sering beredar di desa. Namun di ruangan redup itu, kata-kata tersebut terasa lebih nyata. Dukun itu mulai menata benda-benda di atas lantai tanah. Ia menggambar lingkaran menggunakan bubuk hitam. Garisnya membentuk pola aneh yang terlihat seperti simbol yang tidak dikenal. Di tengah lingkaran, ia meletakkan mangkuk tanah liat. Kemudian bungkusan ari-ari itu dibuka sepenuhnya.
Wati menahan nafas. Melihat benda itu di bawah cahaya lampu membuat perasaannya semakin tidak nyaman. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Dukun itu memasukkan ari-ari tersebut ke dalam mangkuk. Setelah itu ia menaburkan bubuk hitam dan menyalakan lilin di sekeliling lingkaran. Api kecil dari lilin bergoyang pelan. Bayangan mereka berdua bergerak di dinding seperti makhluk yang menari tanpa suara. "Duduk di sini," kata dukun sambil menunjuk sisi lingkaran. Wati menuruti perintah itu. Tanah di bawahnya terasa dingin. Dukun tua itu kemudian duduk di seberang lingkaran. Ia mulai mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenali Wati. Kata-kata itu terdengar berat dan mengalir seperti air keruh di sungai. Ritual dimulai. Angin tiba-tiba bertiup lebih kuat melalui celah dinding. Api lilin bergoyang liar. Suasana di dalam gubuk berubah. Awalnya hanya terasa sunyi, tetapi kini udara terasa lebih padat. Seperti ruangan yang tiba-tiba dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Dukun itu terus melafalkan mantra. Tangannya bergerak perlahan di atas mangkuk. Beberapa menit kemudian ia mengambil pisau kecil dari meja. Wati terkejut. Untuk apa itu? Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Wati dengan mata tajam. Pelet membutuhkan ikatan. Pisau itu kemudian digoreskan sedikit pada telapak tangan Wati sebelum ia sempat bereaksi. Darah merah tipis muncul di kulitnya. "Darahmu akan menghubungkan ritual ini dengan hatimu," kata dukun tenang. Beberapa tetes darah dijatuhkan ke dalam mangkuk. Begitu cairan merah itu menyentuh ari-ari, sesuatu yang aneh terjadi. Api lilin tiba-tiba membesar sesaat. Angin di dalam gubuk berhenti mendadak. Dan untuk sepersekian detik, Wati merasa seperti mendengar suara yang sangat pelan. Suara tangisan, seperti bayi yang menangis jauh dari dalam tanah. Wati langsung menoleh ke sekeliling, namun ruangan tetap sama. Hanya cahaya lilin yang bergoyang dan dukun yang terus melantunkan mantra. Beberapa saat kemudian ritual berhenti. Dukun itu menatap mangkuk di tengah lingkaran. Wajahnya tampak puas. "Sudah selesai," katanya. Wati masih merasa bingung. "Lalu, Raka?" Dukun itu menyeringai tipis. "Besok." Ia menatap Wati dengan mata yang kini terlihat lebih gelap. "Besok dia akan mulai memikirkanmu." Kalimat itu membuat dada Wati berdebar. Harapan yang lama ia tunggu akhirnya terasa dekat. Namun jauh di dalam hutan malam itu, sesuatu yang lain juga tampak telah terbangun. Sesuatu yang ikut mendengar mantra tadi. Dan mungkin tidak pernah benar-benar tertidur sejak awal. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap di antara atap rumah desa. Udara terasa segar. Dan suara burung kecil terdengar riuh seperti percakapan yang tidak pernah berhenti. Bagi kebanyakan orang, hari itu tampak seperti pagi biasa. Namun bagi Wati, pagi itu terasa seperti menunggu hasil dari sebuah perjudian besar. Sejak pulang dari hutan semalam, ia hampir tidak tidur. Tubuhnya memang sempat berbaring di atas tikar, tetapi pikirannya tetap terjaga seperti penjaga malam yang menolak memejamkan mata. Ritual yang dilakukan di gubuk dukun terus terbayang. Lingkaran hitam di tanah, lilin yang bergetar, dan mangkuk tanah liat berisi ari-ari yang bercampur darahnya. Kenangan itu menempel di pikirannya seperti noda tinta yang sulit dihapus. Namun di balik rasa takut itu, ada satu harapan yang terus menyala. Raka. Jika perkataan dukun benar, lelaki itu akan mulai memikirkan dirinya hari ini. Wati duduk di teras rumah sejak matahari belum sepenuhnya tinggi. Pandangannya tertuju pada jalan desa yang membentang di depan rumah. Jalan itu biasanya ramai oleh warga yang pergi ke sawah atau pasar. Hari ini pun tidak berbeda. Beberapa orang lewat sambil membawa keranjang. Ada juga yang berjalan santai sambil berbincang. Namun setiap kali langkah kaki terdengar mendekat, jantung Wati selalu berdebar. Seperti seseorang yang menunggu surat penting dari tempat jauh. Waktu berjalan lambat, matahari semakin tinggi. Bayangan pohon mangga di halaman perlahan berpindah arah seperti jarum jam alami yang tidak pernah berhenti bergerak. Saat itulah sebuah suara terdengar dari ujung jalan. "Wati!"
Ia langsung menoleh. Sosok yang berdiri di sana membuat jantungnya seolah berhenti sejenak. Raka. Lelaki itu berjalan mendekat dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Matanya tampak gelisah, seperti seseorang yang tidak tidur nyenyak semalaman. Wati berdiri. Perasaannya seperti seseorang yang akhirnya menemukan air setelah berjalan lama di padang kering. "Raka?" Suaranya hampir berbisik. Raka berhenti di depan rumah. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Kemudian Raka berbicara dengan nada aneh. "Aku tidak tahu kenapa," katanya pelan. Wati mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Raka mengusap tengkuknya, tampak bingung dengan dirinya sendiri. "Sejak tadi malam, aku terus memikirkanmu." Kalimat itu membuat dada Wati terasa hangat. Harapan yang sebelumnya hanya berupa bayangan, kini terasa nyata. "Aku juga tidak mengerti," lanjut Raka. "Rasanya seperti ada sesuatu yang menarik pikiranku ke sini." Wati menunduk sedikit, menyembunyikan senyum kecil yang hampir muncul. Ritual itu berhasil. Dukun itu tidak berbohong. Raka benar-benar datang kepadanya. Mereka duduk di bangku bambu di teras rumah. Percakapan berjalan canggung pada awalnya, namun perlahan suasana menjadi lebih akrab. Raka bahkan tertawa beberapa kali, sesuatu yang jarang terjadi belakangan ini sejak persiapan pernikahannya dengan Sinta dimulai. Wati merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Perasaan itu seperti seseorang yang lama terjebak dalam hujan dingin lalu tiba-tiba menemukan tempat hangat. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Raka tidak hanya terlihat tertarik, ia tampak terlalu tertarik. Matanya hampir tidak pernah lepas dari wajah Wati. Ketika Wati berdiri sebentar untuk mengambil minum, lelaki itu langsung ikut berdiri. Ketika Wati berjalan ke halaman, Raka mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Awalnya hal itu terlihat seperti perhatian biasa. Namun semakin lama, sikap itu terasa berlebihan, seperti bayangan yang tidak pernah mau berpisah dari pemiliknya. "Raka, kamu tidak perlu terus mengikutiku," kata Wati akhirnya. Raka menersenyum, tetapi senyum itu terlihat kaku. "Aku hanya ingin dekat denganmu." Nada suaranya terdengar terlalu serius. Wati mulai merasa tidak nyaman, namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin ini hanya efek awal dari perasaan yang baru muncul. Beberapa jam kemudian, Raka akhirnya pulang. Namun sebelum pergi, ia berkata sesuatu yang membuat Wati merinding. "Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti jika aku jauh darimu, sesuatu di dalam dadaku terasa kosong." Kalimat itu terdengar seperti pengakuan cinta, namun cara ia mengatakannya terasa berbeda, lebih seperti seseorang yang kehilangan arah. Setelah Raka pergi, Wati kembali duduk di teras. Awalnya ia merasa lega, namun menjelang sore sesuatu terjadi. Ia mulai mendengar suara aneh, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Awalnya ia mengira hanya suara angin yang melewati celah rumah. Namun setelah beberapa menit, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tangisan. Tangisan bayi. Wati berdiri dengan cepat. Ia melihat ke sekeliling rumah. Tidak ada siapapun. Rumah tetangga juga tampak tenang. Tangisan itu terdengar lagi. Lemah, jauh, seperti berasal dari bawah tanah. Bulu kuduk Wati berdiri. Pikirannya langsung kembali pada ritual semalam. Ari-ari bayi, mangkuk tanah liat, darah yang menetes. Wati mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya imajinasi, bisiknya. Namun suara itu muncul lagi. Tangisan kecil yang memanjang di udara sore. Saat itulah, Wati menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Suara itu tidak datang dari luar rumah, melainkan seolah berasal dari dalam rumahnya sendiri. Senja turun perlahan di desa itu. Langit berubah dari biru pucat menjadi jingga yang redup, seperti kain lama yang warnanya mulai memudar. Angin bergerak pelan di antara pohon mangga di halaman rumah Wati. Namun suasana sore itu tidak terasa damai. Di dalam rumah kecil tersebut, Wati berdiri kaku di tengah ruangan.
Suara tangisan bayi kembali terdengar. Pelan, tipis, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Namun sekaligus terasa begitu dekat, seolah berada tepat di balik dinding. Wati menelan ludah. Dadanya berdebar seperti drum yang dipukul tanpa irama. Ia mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Tangisan itu muncul lagi. Suara tersebut begitu lemah, hampir seperti nafas yang dipaksa keluar dari dada kecil. Wati memutar kepala ke berbagai arah. Rumahnya tidak besar, hanya ada 2 ruangan utama, dapur kecil dan kamar tidur di belakang. Tidak ada tempat yang cukup luas untuk menyembunyikan seseorang. Namun suara itu jelas ada. Perasaan takut mulai merambat perlahan seperti akar yang tumbuh di dalam tanah gelap. Wati melangkah menuju dapur. Lantai kayu berderik pelan setiap kali kakinya menyentuh papan. Suara kecil itu terdengar lebih keras dari biasanya, karena keheningan di dalam rumah terasa begitu tebal. Ia membuka pintu dapur. Kosong. Hanya tungku tanah liat dan beberapa peralatan memasak yang tergantung di dinding. Tangisan itu berhenti. Wati menghela napas panjang. Pasti hanya perasaan, gumamnya. Namun saat ia berbalik untuk kembali ke ruang depan, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tangisan bayi yang lirih namun menyayat. Tubuh Wati langsung menegang. Suara itu tidak datang dari dapur, bukan juga dari halaman, melainkan dari arah kamar tidurnya. Langkahnya terasa berat saat berjalan menuju pintu kamar. Perasaan yang muncul seperti seseorang yang berdiri di depan pintu gelap tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ia membuka pintu perlahan. Engsel kayu mengeluarkan bunyi panjang. Kamar itu tampak sama seperti biasanya. Sebuah tikar digelar di lantai, jendela kecil terbuka sedikit, dan sinar senja masuk membentuk garis tipis di dinding. Tidak ada siapapun. Wati berdiri diam beberapa detik. Tangisan itu berhenti lagi. Ia mulai merasa sedikit lega. Mungkin benar hanya suara dari luar rumah yang terdengar aneh karena pantulan angin. Namun saat ia hendak menutup pintu kamar, sesuatu terjadi. Suara itu muncul lagi. Kali ini sangat dekat. Begitu dekat sampai Wati bisa merasakan getaran halusnya di udara. Tangisan bayi. Tubuhnya langsung membeku. Ia menoleh perlahan ke arah lantai. Di bawah tikar, perasaan dingin menjalar di punggungnya seperti air es yang dituangkan dari atas kepala. Wati berlutut dengan gerakan kaku. Tangannya perlahan mengangkat ujung tikar. Tidak ada apa-apa. Hanya lantai papan yang sudah tua. Namun suara itu tetap terdengar. Bahkan kini terasa lebih jelas, seolah berasal dari dalam lantai itu sendiri. Wati mundur beberapa langkah. Pikirannya langsung kembali pada satu hal yang selama ini ia coba abaikan. Ari-ari bayi. Benda yang ia curi dari tanah halaman rumah Darto. Benda yang digunakan dalam ritual malam sebelumnya. Perasaan bersalah yang sejak tadi ia coba tekan, kini muncul seperti ombak besar yang menghantam pantai. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya. "Berhenti," bisiknya. Namun tangisan itu tidak berhenti. Sebaliknya suara tersebut justru berubah. Tidak lagi sekedar tangisan. Kini terdengar seperti sesuatu yang merintih. Suara kecil yang lemah namun penuh penderitaan. Air mata Wati mulai mengalir. Pikirannya terasa kacau. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah, pintu depan rumah tiba-tiba diketuk keras. Tok, tok, tok. Wati tersentak. Tangisan bayi itu langsung berhenti. Rumah kembali sunyi. Beberapa detik tidak ada suara apapun selain napas Wati yang tidak beraturan. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok. Wati! Suara itu dikenalnya. Raka. Wati segera menghapus air matanya, lalu berjalan menuju pintu depan. Saat pintu dibuka, Raka berdiri di sana dengan wajah yang tampak aneh. Matanya terlihat merah, napasnya berat seperti seseorang yang berlari jauh. "Aku tidak bisa diam di rumah," katanya cepat. Wati mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Raka menatapnya dengan ekspresi gelisah. "Setiap kali aku mencoba tidur, aku mendengar suara." Dada Wati terasa seperti ditusuk jarum. "Suara apa?" Raka menelan ludah. Kemudian ia menjawab dengan nada yang hampir berbisik. "Tangisan bayi."
kalimat itu jatuh di udara seperti batu yang menghantam permukaan air. Wati langsung merasakan sesuatu yang dingin merayap di dadanya. Ia baru saja mendengar suara yang sama beberapa menit lalu. Namun sekarang, Raka juga mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual itu dilakukan, Wati mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan mungkin tidak hanya mengikat hati seseorang, tetapi juga membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur dalam tanah. Malam kembali menyelimuti desa seperti selimut hitam yang menutup seluruh kehidupan di dalamnya. Lampu rumah tampak redup dari kejauhan, sementara jalan tanah berubah menjadi jalur sunyi yang hanya diterangi cahaya bulan. Di dalam rumah kecil Wati, suasana terasa lebih berat daripada biasanya. Raka masih berdiri di depan pintu, wajahnya pucat, matanya merah seperti seseorang yang sudah lama tidak beristirahat dengan tenang. Wati mempersilahkan lelaki itu masuk. Mereka duduk berhadapan di ruang depan, namun tidak ada percakapan selama beberapa saat. Hanya suara napas mereka yang terdengar di antara keheningan. Akhirnya Raka berbicara. "Aku tidak mengerti apa yang terjadi," katanya pelan. Ia menatap lantai kayu seperti mencoba mencari jawaban di sana. "Sejak tadi siang aku terus memikirkanmu. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarikku datang kemari." Wati tidak menjawab. Kata-kata itu justru membuat dadanya semakin berat. Ia tahu penyebab semua ini: ritual, pelet, dan ari-ari yang digunakan sebagai pengikat. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, Raka melanjutkan. "Bukan hanya itu," katanya dengan suara yang lebih pelan. Wati mengangkat kepala. "Apalagi?" Raka menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang sedang mencoba memahami mimpi buruk yang belum sepenuhnya ia sadari. "Aku juga terus mendengar tangisan bayi." Wati merasakan udara di ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. "Di mana?" tanyanya. "Di mana-mana," jawab Raka. "Di rumahku, di jalan, bahkan saat aku berjalan ke sini." Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Kadang suaranya sangat dekat, seperti berada tepat di belakangku. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Di luar rumah Wati, angin bertiup melewati daun-daun pohon mangga. Suara gesekannya terdengar seperti bisikan panjang dari kegelapan. Wati mencoba menenangkan dirinya. Namun sebelum ia sempat berbicara, tangisan itu terdengar lagi. Lirih, panjang, dan sangat jelas. Raka langsung berdiri. "Dengar!" Wati juga mendengarnya. Tangisan bayi yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini tidak hanya terdengar dari satu arah. Suara itu seperti datang dari seluruh ruangan, seolah rumah kecil itu menjadi tempat gema bagi sesuatu yang tidak terlihat. Raka memandang sekeliling dengan panik. Di mana bayi itu? Wati menggeleng pelan. Tidak ada bayi di rumah ini, namun tangisan itu tetap terdengar. Lirih, namun penuh kesedihan, seperti suara kehidupan kecil yang kehilangan tempatnya. Tiba-tiba sesuatu bergerak di sudut ruangan. Bayangan kecil muncul di lantai. Awalnya hanya seperti noda gelap yang samar, namun perlahan bentuknya berubah, seperti tubuh kecil yang merangkak pelan. Raka mundur beberapa langkah. Apa itu? Wati tidak mampu menjawab. Bayangan itu semakin jelas, bentuknya menyerupai bayi kecil, namun ada sesuatu yang salah. Tubuhnya terlihat basah seperti baru keluar dari tanah. Kulitnya pucat dan wajahnya tidak memiliki bentuk yang jelas. Hanya lubang gelap tempat mata seharusnya berada. Tangisan itu kini berasal dari sosok tersebut. Lemah, panjang, seperti keluhan dari sesuatu yang belum pernah benar-benar hidup. Wati merasakan lututnya melemah. Pikirannya langsung kembali pada malam ketika ia menggali tanah di halaman rumah Darto. Ari-ari bayi, benda yang seharusnya tetap berada di tempatnya. Benda yang kini telah digunakan untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Sosok kecil itu berhenti merangkak, kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Lubang gelap di wajahnya seolah menatap Wati. Tangisan itu berubah, bukan lagi suara sedih,
melainkan seperti suara marah yang tertahan. Raka gemetar. "Apa yang kau lakukan, Wati?" Kalimat itu terdengar seperti tuduhan sekaligus permohonan. Air mata mengalir di pipi Wati. "Aku hanya ingin kamu mencintaiku," katanya dengan suara pecah. Namun kata-kata itu terasa kosong di tengah ruangan yang kini dipenuhi kehadiran aneh. Sosok bayi itu bergerak lagi, namun bukan menuju Wati. Ia merangkak ke arah Raka. Lelaki itu mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Tangisan berubah menjadi suara serak yang panjang. Tiba-tiba lampu minyak di meja padam. Ruangan tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela memberikan sedikit bayangan samar. Dalam cahaya pucat itu, Wati melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Sosok bayi itu kini berada tepat di kaki Raka, dan perlahan tubuh kecil itu mulai memanjat. Tangisan berubah menjadi suara napas berat. Raka mencoba melepaskan diri, namun gerakannya terasa kaku seperti seseorang yang terjerat tali tak terlihat. "Wati, tolong!" Suara itu penuh ketakutan. Namun sebelum Wati sempat bergerak, bayangan kecil itu tiba-tiba menyatu dengan tubuh Raka. Tangisan bayi langsung berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa detik tidak ada yang bergerak. Kemudian Raka berdiri tegak. Namun ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Matanya terbuka lebar. Tatapannya kosong seperti kaca. Ia menoleh perlahan ke arah Wati. Senyumnya muncul, namun senyum itu terasa asing. Lebih seperti wajah seseorang yang sedang dipinjam oleh makhluk lain. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara Raka, melainkan suara kecil yang serak. "Sekarang, aku selalu bersamamu." Wati mundur dengan tubuh gemetar. Baru saat itulah ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Pelet itu memang berhasil membuat Raka datang kepadanya, namun bukan cinta yang datang, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang kini hidup di dalam tubuh lelaki itu. Dan sejak malam itu, orang-orang desa mulai sering melihat Raka berjalan kemanapun Wati pergi. Selalu di belakangnya, selalu diam, dengan senyum kosong yang tidak pernah hilang. Sementara pada malam-malam tertentu, ketika desa tenggelam dalam keheningan, tangisan bayi kadang masih terdengar pelan di sekitar rumah Wati. Seolah kehidupan kecil itu yang pernah terkubur tidak pernah benar-benar pergi, melainkan hanya menemukan tempat baru untuk tinggal. Sejak malam itu, Raka tidak pernah meninggalkan Wati. Ia selalu mengikuti kemanapun Wati pergi. Diam, tanpa emosi, dengan senyum yang tidak pernah berubah. Dan setiap kali desa menjadi sunyi di tengah malam, orang-orang yang melewati rumah Wati sering mendengar sesuatu dari dalam. Bukan suara manusia, melainkan tangisan bayi yang sangat pelan, seperti kehidupan kecil yang dulu pernah dikubur di tanah, kini hidup kembali di dalam tubuh seseorang. Kalau kalian berada di posisi Wati, apakah kalian akan melakukan hal yang sama demi cinta? Atau justru kalian pernah mendengar cerita serupa di desa kalian?